Sebelum saya mulai berkendara lagi, saya akan jelaskan sedikit tentang interiornya yang sangat memukau. Dia dipenuhi dengan paduan bahan-bahan terbaik dari mulai panel serat karbon, kemudian kulit, suede, dan jahitan-jahitan merah yang menimbulkan kesan sport. Bangkunya juga Anda bisa lihat keren dengan aksen aluminium di bolongan untuk seatbelt 4 titiknya. Kemudian mobil ini lebar, selebar SLS, sehingga interiornya juga mirip dengan SLS. Anda lebar dari kiri ke kanan. Kemudian tonjolan di dashboard tengah ini juga sangat besar, karena kalau Anda ingat tadi bahwa sebagian dari mesin itu juga ada di bawah dashboard. Tapi memang panasnya tidak sampai masuk ke dalam kabin. Dia seperti Mercedes-Benz lainnya dilengkapi dengan satu layar yang mirip tablet untuk multimedianya, dan diatur oleh dua tuas ini. Satu ada tuas putar dan pencet, bisa digeser kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian juga dengan tuas sentuh. Ini bentuknya keren, overlapping satu sama lain, tapi sebenarnya ini fungsinya sama. Anda bisa melakukan fungsi ini di layar sentuhnya juga, begitu juga sebaliknya, sehingga ini ada overlapping function. Tidak terlalu mudah untuk menggunakannya karena Anda juga agak terhalang. Anda harus terbiasa menggunakan yang touch kalau mau lebih mudah. Kemudian respons dari layar multimedianya juga tidak terlalu cepat. Ada delay dari mulai Anda memencet sampai dia bereaksi, tidak secepat BMW misalnya. Kemudian tuas AC juga rapi berbaris di sini, walaupun dia tidak terlalu mudah digunakan. Untuk mengatur kekerasan hembusan AC aja Anda harus melihatnya, tidak bisa dengan merasakan karena semua tombolnya sama, dan untuk mengatur kekerasan AC itu hanya sangat kecil tombolnya. Sama seperti Mercy lainnya, ada sedikit yang mengganggu juga di AC ini adalah setiap berapa menit dia ventilasinya dari luar membuka dan Anda harus mengaktifkannya secara manual, dan itu berlangsung terus-menerus di jalan. Audio menggunakan Burmeister, sama seperti di S-Class mereknya, tapi saya tidak bisa merasakan bagusnya audio ini karena suara mesinnya lebih indah. Dan jujur saja Anda tidak akan berpusing-pusing ria dengan semua multimedia ini. Yang Anda mau operasikan ketika mengendarai mobil ini adalah panel-panel yang ada di konsol tengahnya. Dan ini yang keren. Pertama, di kanan atas itu ada pemilihan mode berkendara. Secara total ada 5 mode berkendara. Kemudian yang menyala merah ini adalah engine start stop. Posisinya pas dengan tangan. Pencet untuk engine start stop. Di bawahnya ada untuk electronic stability control, bisa dimasukkan ke sport atau dimatikan. Dan di bawah ada pengaturan suspensi. Ada 3 kekerasan suspensi yang bisa di set. Kemudian di kiri ini adalah tombol untuk menyalakan layar multimedia dan mengatur volume. Ini juga sangat ergonomis dengan tangan. Di bawah ini ada mode override untuk transmisi menuju mode manual. Jadi normalnya dia otomatis. Begitu kita pencet M ini dia langsung menjadi manual. Di bawah juga ada untuk start stop engine. Dan tombol yang paling menarik adalah yang di kiri bawah, yaitu gambar 2 buah knalpot. Dengan memencet tombol ini Anda bisa mengatur buka tutupnya katup di knalpot supaya suaranya lebih keras. Dan suara mobil ini benar-benar berkelas. Kalau kata anak zaman sekarang, kelas. Karena memang suaranya sangat berwibawa, serak, parau, khas AMG, dan merdu sekali untuk didengar. Posisi mengemudi layaknya sebuah sports car, apalagi ini seperti roadster, sangat ergonomis, dan setirnya dilapisi dengan suede. Suede ini memang sangat mewah pada saat baru, tapi seiring dengan pemakaian dia bulu-bulunya dia akan rontok, sehingga Anda harus berhati-hati menggunakan setir dari suede ini. Yang istimewa, setir ini tidak menggunakan electronic power steering, tapi tetap menggunakan hydraulic power steering. Hydraulic power steering itu memiliki keuntungan dia mempunyai feedback yang positif dari jalan, sehingga lebih menggugah untuk dikendarai. Dan ini sengaja Mercy lakukan untuk mengalahkan Porsche 911 yang kebetulan di generasi terbarunya sudah menggunakan electronic power steering. Mereka tidak mau menggunakan yang sama, mereka menggunakan hydraulic sebagai salah satu unique selling point mereka di depan Porsche. Oke. Saya tidak mau terlalu lama membuang waktu hanya untuk diam. Sekarang kita
setiap start selalu menimbulkan perasaan spesial. Kita jalan. Suara mesin yang begitu meningkatkan adrenalin membuat saya langsung memasukkan mobil ini ke mode yang paling menarik, yaitu race, dan langsung mencoba akselerasinya. Ya, super cepat. Anda bisa lihat tadi betapa cepatnya mesin berakselerasi serta betapa cepatnya transmisi 7 speed dual clutch ini memindahkan gigi. 0 sampai 100 km per jam Mercedes-Benz mengklaim tuntas dalam 3,8 detik. Namun itu adalah dengan aspal di Eropa, kemudian dengan udara yang sangat bersih di sana dengan bahan bakar yang baik. Di Indonesia kami melakukan pengetesan sendiri dan menggunakan alat race logic berbasis GPS. Hasilnya ternyata 0 sampai 100 km per jam mobil ini juga masih bisa mencatat 4,1 detik. Benar-benar mobil ini akselerasinya berada di region supercar. Meski menyandang nama Mercedes, namun bantingan suspensi mobil ini tidak bisa dibilang nyaman. Ada 3 mode kekerasan suspensi yang bisa diatur dari sebuah tombol. Itu settingannya adalah keras banget, dan luar biasa keras. Karena di settingan paling empuk pun mobil ini juga sangat keras. Mungkin kalau saya taruh korek api kecil di jalan dan saya lintas, mungkin itu juga bisa terasa. Melewati speed bump, garis kecut itu juga terasa bergetar. Keras sekali suspensi mobil ini. Anda jangan expect ini adalah Mercedes-Benz yang nyaman di jalan bergelombang. Kami juga tidak tahu, kami rasa mestinya Mercedes-Benz tidak perlu sekeras ini, minimal ada settingan yang lebih empuk. Karena di settingan yang paling lunak sekalipun, seperti tadi saya bilang, masih sangat keras dan pengendaliannya juga masih sangat bagus. Bahkan ini Mercedes-Benz yang paling bagus yang pernah saya rasakan pengendaliannya. Dia beloknya seperti lalat, mengingatkan saya pada Lotus, dan semuanya begitu presisi. Itu di mode yang paling empuk. Saya jadi nggak tahu apa gunanya lagi dua mode yang lebih keras itu hanya untuk hardcore di sirkuit. Secara total ada 5 mode berkendara di mobil ini, dari mulai comfort, sport, sport plus, race hingga individual, di mana Anda bisa mengatur sendiri karakter mesin dan suspensinya. Tapi memang semua karakter tersebut tidak ada yang kalem. Bahkan di mode comfort sekalipun itu terasa seperti mobilnya itu mau mengajak Anda untuk cepat terus. Dan kalaupun Anda menginjak gas juga responnya juga tetap sangat cepat walaupun di mode comfort. Sedangkan di sport plus, apalagi race, Anda tidak akan merasa bahwa ini mobil turbo karena Anda tidak akan merasa ada lag sama sekali. Teknologi Mercy yang menempatkan turbo di dekat silinder itu membuat tenaga sangat instan. Saya pernah mencoba Mercy E63 AMG yang bermesin normally aspirated waktu itu, dan karakternya mirip sama ini. Tidak ada perasaan bahwa ini mesin yang diperkecil dan dilengkapi dengan turbo. Apalagi di saat mode race, karakternya begitu liar, serta disertai juga dengan letupan di knalpot. Mobil ini benar-benar mengasihkan, tapi memang butuh kedewasaan. Anda akan merasa pada saat membawa mobil ini bahwa di depan itu ada monster yang kekuatannya di atas 500 HP yang selalu mengincar Anda, melihat kapan Anda lengah dan bersiap untuk mencelakakan Anda. Karena mobil ini dengan mudahnya melesat sangat kencang, dan kalau Anda tidak siap bisa petaka. Mercedes-Benz dan AMG pasti tahu bahwa mobil ini brutal,
beringas, tenaganya besar, dan bisa mencelakakan pemiliknya yang lengah. Makanya mereka melengkapi mobil ini dengan sistem keselamatan ekstra. Kayak yang standar seperti airbag, crash test yang sangat baik, kemudian attention assist itu ada di mobil ini semua, dan dia ditambahi lagi oleh collision prevention system. Jadi sistem ini memiliki radar yang memantau jarak ke mobil di depan. Kalau kita membuntuti terlalu dekat, dia akan menyala lampu peringatan berwarna merah. Kalau kita makin dekat, dia akan berkedip-kedip dan dia akan mengeluarkan peringatan suara, bip bip. Kalau kita masih tidak bereaksi dan mendekat dan sistemnya menilai bahwa kita mau menabrak mobil di depan, maka dia akan melakukan pengereman secara otomatis serta menarik seatbelt lebih kencang untuk menyiapkan kita menghadapi tabrakan. Iya, ini bagaikan Anda bermain rodeo dengan menggunakan helm dan pelindung lutut, siku, semuanya. Anda tetap bisa terluka di rodeo itu, tapi minimal Anda lebih kecil resikonya dibandingkan yang lain. Dengan tenaga dan keasikan yang dihasilkan, maka sangat naif kalau kita masih mengharapkan mobil ini bisa hemat bahan bakar, dan kenyataannya mobil ini memang tidak hemat. Berjalan dengan sangat halus sekalipun dan menggunakan start stop untuk mematikan mesin saat kemacetan akan sangat sulit untuk Anda menembus 6 km per liter di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Di tol sekalipun, walaupun mesinnya hanya berputar 1800 rpm pada saat Anda berjalan di 100 km per jam, tetap kami tidak mendapatkan figur sampai 10 km per liter, hanya 9,8 km per liter. Memang mobil ini tidak hemat. Jadi berhasilkah konsep Mercedes dengan AMG GT ini atau GTS versi yang lebih kuat? Jawabannya iya. Terus terang di awal kami memang underestimate dengan mobil ini karena terkesan seperti spek down-nya SLS. Iya, kalau Anda lihat dari sisi teknis, tapi begitu Anda mencoba, Anda tahu bahwa ini adalah tetap mobil yang spesial, yang memiliki karakter kuat tersendiri. Mobil ini brutal, mobil ini juga bersuara sangat gahar, dan setiap inci dari mobil ini memang memiliki nafas sport. Wajar karena memang mobil ini dibuat dari nol di pabrik AMG. Rival dari mobil ini adalah Porsche 911. Dibandingkan Porsche, memang mobil ini tidak bisa digunakan sehari-hari dengan nyaman seperti Porsche. Porsche sangat nyaman, sangat halus semuanya, dan bisa digunakan sehari-hari tanpa masalah. Mobil ini Anda akan capek di kuping, capek di badan kalau Anda memakainya setiap hari. Tapi siapa juga yang mau beli mobil sport dengan harga semahal ini? Ini harganya sekitar 5 miliar rupiah on the road untuk penggunaan harian. Orang di Indonesia membeli mobil sport atau mobil supercar itu untuk dipakai sesekali, dan AMG GT ketika sesekali itu Anda pakai, dia akan memberikan perasaan yang luar biasa, lebih dari rivalnya. Anda membayar mobil ini seharga sports car, tapi Anda mendapatkan sensasi dan performa seperti supercar. Begitulah hasil kesimpulan kami mengenai Mercedes AMG GTS ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, kemudian subscribe ke channel kami untuk info mobil-mobil terbaru, dan kami tunggu komen Anda di bawah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.